Selamat sore anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kita akan mulaikan ibadah kita sekolah minggu pada kali ini. Mari kita nyanyikan satu pujian, melayani, mengasihi, lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Selanjutnya kita akan berdoa. Anak-anak, siapkan hati. Kita akan berdoa. Om akan berdoa dan anak-anak berdoa di dalam hati ya. Mari sungguh-sungguh lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami anak-anak-Mu diberi kesempatan untuk ibadah sekolah minggu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan setiap peralatan yang kami pergunakan ini, biarlah Roh Kudus menjamah sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami tahu Tuhan, untuk anak-anak juga yang mengakses menggunakan baik handphone maupun yang lain di rumah masing-masing juga Tuhan, Engkau menjamah supaya semuanya dapat dipergunakan dengan baik, dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga semuanya bisa lancar. Dan kami tahu Tuhan, bahwa di sekitar kami ada kuasa-kuasa jahat yang tidak senang dengan ibadah ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengusirkan Tuhan kuasa-kuasa roh-roh jahat, roh ngantuk, roh main-main, roh-roh yang tidak senang dengan ibadah ini. Tuhan, kami bersatu hati, kami panggil kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang mengusirkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan semua roh-roh jahat yang mengganggu. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan Tuhan waktu kami ini Tuhan untuk puji-pujian sampai nanti Tuhan, firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ada di dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus yang senantiasa menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, kita akan kembali melanjutkan puji-pujian kita menjadi pekerja Kristus yang mulia. Semuanya kembali berdiri ya. Ayo anak-anak, kita berdiri. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pengerja, lalala biasa, lalala Dia raja segala raja, lalala memanggilku Manuela, hanya anugerah semata, lalala aku dipakai olehnya, lalala sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Stop dulu, tetap berdiri ya. Kita belajar lagu ini dan sekarang kita pakai gerakan ya. Pakai gerakan. Semangat anak-anak. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pengerja, lalala Yesusku luar biasa, lalala Dia raja segala raja, lalala memanggilku Manuela, hanya mata, lalala aku dipakai olehnya, lalala sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kembali ke atas. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Hanya menata, lalala luar biasa, lalala Dia raja segala raja, lalala memanggilku Manuela, hanya anugerah semata, lalala aku dipakai olehnya, lalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Silakan duduk anak-anak. Kita lanjutkan lagi ya. Tetap semangat. Kembali lagi bangkit berdiri. Kita nyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
Kur. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kembali ke atas. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kur. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Saya akan bacakan pengumuman ya. Pengumuman seperti biasa, masih ibadah online ya, setiap jam 4 sore. Tapi sebelumnya anak-anak harus mempersiapkan diri, harus mandi terlebih dahulu, pakai pakaian rapi seperti biasa kita beribadah kalau di gereja. Seperti itu. Juga ada pengumuman yang lain ya. Per hari ini sebetulnya anak-anak ada kenaikan kelas ya. Nanti akan diinfokan oleh gurunya masing-masing ya. Siapa-siapa yang ini yang naik kelas. Dan juga anak-anak ringkasan firman yang setiap om-om, tante-tante, guru-guru sekolah minggu sampaikan, itu ada linknya ya. Ada linknya, bisa dilihat ya, bisa dibaca. Linknya yaitu YouTube, yaitu kegiatan atau mungkin ada tugas dari guru-guru ya, yang dapat diperoleh di Google Classroom Sekolah Minggu GPT KK ya. Kode kelasnya Ki Z Y I Y N P. Saya ulangi lagi kode kelasnya ya. Ki Z Y I Y N P. Jadi seperti itu. Kalau anak-anak ada waktu bisa melihat lagi, bisa dilihat lagi apa itu pelajaran yang firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh guru-guru, bisa dipelajari lagi. Seperti itu anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Anak-anak kembali bangkit berdiri ya. Kita Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menguasai hati dan pikiran kami semuanya. Biarlah anak-anak-Mu yang mendengarkan bisa dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi bisa dengan sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, anak-anak-Mu dapat mengerti, dapat menguasai materi yang disampaikan, dan terlebih kami meminta kuasa Roh Kudus yang mampu menerjemahkan menurut pengertian bahasa hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau kuasai hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak, kita siapkan apa yang harus kita persiapkan. Khususnya untuk anak-anak yang kelas besar bisa mempersiapkan ya alat tulis, terus Alkitab ya, Alkitabnya disiapkan, terus buku sama alat tulis biar apa yang akan didengar, apa yang kita dengarkan saat ini tidak begitu mudah lupa, tetapi kalau dicatat itu bisa membantu kita mengingat kembali ya. Firman Tuhan saat ini ya itu diambil dari Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16 ya. Itu temanya, judulnya adalah upah
bekerja di kebun anggur adalah 1 dinar, ya. Upah bekerja di kebun anggur adalah 1 dinar. Saya akan bacakan Matius pasalnya yang ke-20, ya. Sudah ketemu anak-anak? Kalau sudah ketemu, di sini adalah judulnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat pertama, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka, ayat yang ke-7 ya, kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 8. Dan ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat yang 9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ayat yang 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. 13. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kami telah sepakat sedinar sehari? 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang-orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, seperti ini anak-anak ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang bekerja di kebun anggur. Tadi kita sudah membaca dari ayat ke ayat ya, sampai berapa tadi? Ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ya. Nah, kita tahu seperti itu kejadiannya. Jadi di sini Om akan sampaikan semuanya itu ada arti rohaninya ya.
Jadi semuanya itu ada arti rohaninya. Tadi yang pertama tuan rumah itu pagi-pagi ya sekitaran jam 6 begitu ya. Jam 6 kan masih pagi ya. Jam 5, jam 6, nah itu masih pagi. Nah, pagi-pagi benar ya. Pagi-pagi benar sekitar jam 6 yaitu Tuhan lakukan kepada bangsa Israel asli ya, bangsa Israel secara keturunan asli itu dipanggil pertama kali ya, karena bangsa Israel itu adalah dombanya Tuhan, umatnya Tuhan. Pagi-pagi benar dengan apa? Dengan ikatan janji ya, dengan ikatan janji. Jadi janji Tuhan terhadap bangsa Israel itu ya, bangsa Israel asli ya, atau umat pilihan Tuhan itu yang berhak mendapatkan janji Tuhan ya. Kita tahu secara Alkitab di dunia ini hanya ada dua bangsa ya, yang pertama bangsa Israel, yang kedua adalah bangsa kafir. Nah, jadi di luar Israel itu adalah bangsa kafir. Nah, termasuk kita-kita ini ya, kita-kita ini adalah bangsa kafir. Nah, tapi nanti artinya ya kita juga akhirnya dipilih oleh Tuhan. Tapi di sini sebetulnya bahwa Tuhan itu hanya untuk bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan, itu yang mendapatkan janji Tuhan. Itu pekerja yang datang jam berapa? Pagi-pagi, jam 6 ya, seperti itu. Ada lagi yang kedua, pekerja yang datang jam 9, ya jam 9 itu menjelang tengah hari ya, menjelang tengah hari. Tuhan juga waktu itu mencari lagi orang-orang ya yang masih belum bekerja, yang masih nganggur. Keluar jam 9 pagi, jam 12, jam 3 petang ya. Nanti ada sangkut pautnya dengan penyaliban Tuhan Yesus. Nah, ini adalah apa artinya? Pekerja yang berdasarkan salib Kristus ya. Pekerja yang berdasarkan salib Kristus atau kasih Tuhan kepada siapa? Yaitu kepada bangsa Israel yang terhilang. Ya, ada bangsa Israel yang terhilang. Tuhan rindu untuk lewat salib Kristus juga menyelamatkan bangsa Israel yang terhilang. Seperti itu anak-anak. Jadi bangsa Israel adalah dombanya Tuhan, umatnya Tuhan. Hanya bangsa Israel atau dombanya Tuhan yang hilang, yang dicari Tuhan lewat kayu salib. Nah, jadi yang kedua ini adalah pekerja yang datang jam 9, jam 12, jam 3, itu masih untuk bangsa Israel ya, bangsa Israel asli secara keturunan. Nah, terus ada kejadian ya, ada cerita di Matius ya. Kita sama-sama melihat di Matius, kembali ke belakang ya. Tadi Matius 20, sekarang Matius 15 ya. 15 ayatnya yang ke-24. Matius 15 ayatnya yang ke-24. Sudah ketemu semuanya anak-anak? Saya akan bacakan. Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-24. Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi jelas anak-anak ya bahwa Tuhan berkorban di kayu salib itu ya hanya untuk domba-dombanya Tuhan, yaitu umat Israel asli. Loh, lah terus bagaimana dengan nasib kita, bangsa kafir, bangsa yang bukan Israel ya, bahwa di Alkitab itu bangsa kafir itu seperti ibarat apa namanya, babi ya, anjing, babi, terus keledai ya. Di Alkitab dikatakan keledai lahir hanya untuk dipatahkan batang lehernya atau dibinasakan. Itu adalah sebetulnya nasib dari bangsa kafir seperti itu ya. Tidak mendapatkan bagian dalam hal ini. Ya, masih belum ya. Nah, ada perumpamaan tentang tadi yang dibaca bahwa perempuan Kanaan ya, itu adalah apa? Bangsa kafir ya. Kanaan, perempuan Kanaan adalah bangsa kafir, bukan bangsa Israel asli. Ada juga yang bangsa Israel kawin menikah dengan di luar Israel tapi tidak dianggap Israel tapi dianggap bangsa kafir juga ya, seperti itu. Perempuan ini mengatakan ya anaknya dirasuk setan, tetapi Tuhan menjawab bahwa aku menolong, rotiku itu aku menolong itu bukan untuk bangsa kafir, bukan untuk anjing, babi ya, tetapi untuk untuk domba-dombaku Israel. Tetapi karena iman daripada ibu ini ya, perempuan Kanaan ini ya, akhirnya ceritanya bahwa diberikan anjing itu akhirnya juga mendapat bagian dalam dalam keselamatan seperti itu ya. Jadi Yesus mati di kayu salib ya dengan 4 luka ya, kejadiannya seperti itu. Tuhan Yesus waktu disalibkan itu ada 4 luka utama ya, ada 4 luka utama, 2 di tangan dan 2 di kaki. Nah, itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus hanya untuk orang Israel asli. Nah, hanya untuk orang Israel asli. Luka 2 di tangan, 2 di kaki, 4 luka utama itu hanyalah untuk orang Israel asli ya, dombanya Tuhan yang hilang itu yang dicari oleh Tuhan, sekaligus menempatkan bangsa Israel ini untuk bekerja di kebun anggur ya, bekerja di kebun anggur supaya dapat memperoleh upah 1 dinar. Nah, ini kecepatan ya. Kalau kita lihat tadi bahwa ada kejadian masalah upah ya, yang kerja hanya 1 hari itu yang kerja dari pagi sampai sore itu disamakan upahnya dengan pekerja yang datang terakhir kali yang jam 5 itu hanya 1 jam bekerja, upahnya sama seperti itu. Jadi marah anak-anak ya. Ini ada gambarnya, Tante, tolong ditampilkan yang ini Tante. Nah ya, itu ada pekerja itu, ada yang datang tadi jam 6, terus jam 9, jam 12, jam 3, lalu ada yang datang yang terakhir yaitu jam 5. Nah, setelah dia bekerja ya, setelah bekerja
setelah bekerja, akhirnya ada yang protes ya, anak-anak. Tante yang gambarnya, nah itu. Saya bekerja dari pagi sampai sore, ternyata setelah pembagian upah kok sama, padahal pikirnya akan mendapatkan lebih ya, akan mendapatkan kalau yang itu 1 jam saja sudah dibayar 1 dinar, kalau saya 12 jam, nah tinggal mengalihkan saja seperti itu. Nah ini adalah anak-anak bahwa pelayanan itu tidak bisa diukur dengan dengan hal yang dari dunia, yang materi ya. Yang Tuhan minta adalah bahwa kita bekerja di kebun anggur itu adalah 1 dinar ya, upahnya 1 dinar. Ini belajar bagi kita ya. Jadi kalau kita menjadi imam-imam dan raja, kita upahnya adalah 1 dinar. Tidak boleh bersungut-sungut ya, tidak boleh iri terhadap yang lainnya ya. Itu kepercayaan dari Tuhan. Jadi yang menyampaikan firman sama yang main musik mungkin, atau yang menyiapkan tempat-tempat ya, semuanya itu adalah upahnya di hadapan Tuhan adalah 1 dinar. Nah seperti itu. Nah kita lanjutkan kembali ya anak-anak, tadi sampai Tuan tadi ada yang masih menganggur ya, ini masih menganggur di pasar itu ya, di pasar masih menganggur. Nah itu dipanggil Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya supaya mendapatkan upah dari Tuan ini. Nah itu adalah gambaran dari ini bangsa-bangsa kafir ya. Nah gambaran daripada bangsa kafir. Yang ketiga adalah pekerja yang datang jam 5 petang ya, sama dengan pekerja yang karena kemurahan Tuhan, yaitu kita semuanya. Dan kita kembali ingat waktu Tuhan Yesus disalibkan, tadi kan 4 luka utama itu, 2 di tangan, 2 di kaki, dan itu diperuntukkan untuk bangsa Israel asli. Nah, pada kejadian selanjutnya ya, pada waktu ini di sebelah kiri dan kanan ya, di dekat Tuhan itu kan ada juga 2 orang yang disalibkan, penjahat ya, penjahat yang disalibkan. Nah, itu ada peraturan kalau menjelang hari Sabat boleh ini, pada hari Sabat itu tidak boleh ada mayat tergantung ya, termasuk waktu itu ada Tuhan Yesus dan 2 penjahat kiri dan kanan. Nah peraturan yang ada melaksanakan, jadi kalau yang belum mati itu didatangi, langsung dipatahkan kakinya, tulang kakinya itu supaya cepat mati dan diturunkan, supaya pada hari Sabat itu tidak ada lagi mayat yang tergantung. Nah setelah melihat kiri kanan, terus datang gilirannya kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah setelah melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kok sudah mati ya, Tuhan Yesus kok sudah mati. Akhirnya tidak jadi dipatahkan, tetapi seorang prajurit Roma ya, dengan geramnya dia menumbakkan pada lambung ya, menumbakkan pada lambungnya, sehingga itu merupakan luka yang paling besar, luka terdalam yang mengeluarkan darah dan air. Nah itu untuk siapa anak-anak? Nah disinilah itu adalah kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir kita semuanya ini ya, di luar Israel ya. Pokoknya itu untuk bangsa Israel, untuk bangsa di luar Israel. Begitu kasihnya Tuhan itu, sebetulnya dia
sudah mati dengan 4 luka itu ya, masih ingat ya, Tuhan ternyata masih ingat dengan bangsa kafir ya. Rencana Tuhan luar biasa. Tidak hanya cukup dengan orang pilihan Tuhan, umat dombanya Tuhan, orang Israel saja, tetapi penyalipan Tuhan itu juga berlaku bagi kita semuanya, bangsa kafir, bangsa di luar Israel, kebagian juga ya. Itu merupakan bukan bukan kekuatan kita, tetapi merupakan anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Merupakan anugerah. Jadi kalau kita dipilih ya, kita diselamatkan melalui kayu salib lewat luka yang kelima, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Harus bersyukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita dipercaya menjadi imam dan raja, melayani mungkin anak-anak nanti kalau sudah kembali lagi normal ya, ibadah normal ke gereja, bisa menjadi belajar menjadi sangkur, sekolah minggu, terus mau belajar apa lagi yang dipercaya untuk melayani di musik, apa itu belajar seperti itu. Nah, kita menjadi imam dan raja. Nah, secara jasmani kita tidak bisa seperti bangsa Israel yang secara khusus dipilih, tetapi secara rohani kita ini adalah menjadi bangsa Israel rohani ya, bangsa Israel yang yang dikasih, yang diberi kemurahan oleh Tuhan, diberi kemurahan oleh Tuhan, sehingga kita juga bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, bukan hanya diselamatkan sudah, enggak, kita harus lanjut sampai disempurnakan oleh Tuhan. Makanya kalau di tempat ini ya ada 3 ibadah pokok itu ya, seperti tadi hari Minggu ibadah umum. Nah, terus ada hari Selasa pendalaman Alkitab ya, seperti makan rohani. Kita semakin tahu ya, kita semakin disucikan seperti itu. Juga ada hari Kamis itu ibadah doa ya, doa penyembahan. Nah, di situ kita belajar berdoa itu sama dengan bernapas seperti itu anak-anak. Jadi kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan ya. Tidak hanya cukup di selamat, itu tidak cukup. Selamat kalau tidak sempurna tidak ada gunanya. Jadi harus dilanjutkan. Tugas kita menjadi saksi ya bagi teman-teman kita di mana, di tempat-tempat, di tempat lain ya, di mana-mana yang belum mengerti tentang hal ini ya, kita menjadi saksi, kita sampaikan bahwa kita harus disempurnakan sampai sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena nanti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, yang dicari Tuhan itu adalah yang sempurna ya. Kalau yang tidak sempurna tidak bisa naik ya, seperti itu. Jadi oleh kemurahan Tuhan ya, Dia sudah mati bagi kita ya, tapi masih ingat kepada kita bangsa kafir, sehingga kita bisa diselamatkan, kita bisa dibenarkan ya. Sudah selamat, tapi tidak cukup sampai di situ ya. Sudah selamat, kalau tidak dipakai untuk apa ya? Kalau tidak dipakai nanti kita dipakai oleh Babel ya. Kalau kita menjadi imam dan raja, kita mengikuti kebangunan tubuh Kristus yang sempurna ya. Kita menjadi sempurna, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau kita tidak melayani, kita akan dipakai oleh Babel ya, yang akan dilenyapkan dalam 1 jam saja. Nah, akan binasa. Oleh sebab itu, jangan sampai
ruangan tubuh kita ini ya, hati kita ini ya, itu sampai ditempati oleh Babel ya, tetapi harus diserahkan kepada Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita menjadi apa ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa melayani Tuhan ya. Sudah selamat harus bekerja ya, harus bekerja di kebun anggur, upahnya berapa? Bukan apa? Bukan rupiah, bukan, tapi dinar ya. 1 dinar itu adalah kemurahan Tuhan ya. 1 dinar adalah upah yang dibutuhkan ya, upah yang diperlukan ya untuk kita bersekutu terus dengan Tuhan ya. Bangsa kafir hanya bekerja 1 jam saja ya. Artinya hanya sedikit waktu. Oleh sebab itu kita harus bekerja keras ya, karena akhir-akhir ini roh jahat ya, akhir-akhir ini bekerja lebih cepat lagi, dan kita juga bekerja keras ya, minta kekuatan, kemampuan dari Tuhan. Tidak boleh menganggur ya, nanti diisi oleh hal-hal yang jahat ya. Jadi kalau ada waktu, kalau sekarang sekolah juga masih online ya, mungkin banyak waktu anak-anak banyak merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, melihat tadi link ya, sekolah minggu yang sudah tante-tante sudah sampaikan yang dulu-dulu, itu bisa diulang kembali ya, untuk pertumbuhan kerohanian kita. Dan kita terus berdoa ya, untuk tetap yang tubuh kita harus dijaga, tetap sehat ya, harus taat sama orang tua, kalau suruh pakai protokol kesehatan, pakai masker ya, pakai ya, harus seperti itu. Jadi tubuh kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan umur panjang sama Tuhan, yang pertama, yang utama bukan untuk hal-hal yang lain ya, tapi untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan ya. Dan selanjutnya untuk yang lain ya gak apa-apa, tapi yang tujuan Tuhan itu kalau kita dikasih kemurahan oleh Tuhan, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, anak-anak ya. Jadi harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, anak-anak. Nah, hasilnya anak-anak ya, kalau kita bekerja di ladang Tuhan ya, hasilnya kita akan terangkat bersama Tuhan untuk selama-lamanya ya. Kita akan terangkat, kita akan hidup bersama Tuhan dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi ingat ya tadi anak-anak ya, begitu kemurahan Tuhan yang luar biasa ya, Dia sudah mati pun masih ingat kita bangsa kafir, supaya kita juga bisa mendapatkan bagian dalam kerajaan surga seperti umat pilihan Tuhan, dombanya Tuhan. Nah, kita adalah domba-domba Tuhan secara rohani ya, dan Tuhan senantiasa menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, supaya anak-anak senantiasa merenungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kita akan nyanyikan yang lagu yang tadi itu, yang melayani lebih sungguh. Nah, biarlah kita sebelum berdoa, kita berjanji kepada Tuhan, kita akan melayani lebih sungguh kepada Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh,
melayani, lebih sungguh mengasihi, lebih sungguh mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Yang terakhir mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar firman ini termeterai di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur lewat firman-Mu ini kami tahu bahwa Engkau mati di kayu salib Tuhan, walaupun secara khusus sebetulnya untuk bangsa Israel asli, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami bangsa kafir Tuhan layakkan menjadi anak-Mu, menjadi domba-domba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kesempatan yang ada Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami mau belajar Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, mau Tuhan masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus supaya tidak Tuhan dikuasai oleh Babel, tetapi kami bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus dan menjadi sempurna seperti Tuhan, sehingga saat kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan, kami semuanya anak-anak-Mu Engkau dapati dalam keadaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau menjagai dan mengajari kami untuk senantiasa Tuhan hidup sehat, hidup dengan hati-hati Tuhan, takut kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan senantiasa menaungi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan aktivitas kami Tuhan, Engkau pertemukan kami untuk minggu-minggu yang akan datang dalam Tuhan mendengarkan firman, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Sampai berjumpa lagi.